Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat muslim? Semoga kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an banyak sekali diceritakan kisah-kisah umat terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah karena mereka mengingkari utusannya dan melakukan berbagai penyimpangan yang telah dilarang. Dosa yang mereka lakukan sudah sedemikian menggurita, sekalipun bangsa-bangsa tersebut dalam kategori deretan bangsa yang kuat dan maju, ditandai dengan income yang surplus, memiliki teknologi yang sangat canggih. Namun, banyak dari mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan mereka sendiri. Pada kesempatan kali ini, Ragam Islam Channel akan memberitakan kaum-kaum yang dihancurkan Allah dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya, siksa di dunia ini tidak akan diturunkan olehnya tanpa ada sebab-sebab yang mengundangnya. Dia tidak menurunkan siksanya secara mendadak, kecuali mayoritas penghuninya telah berbuat kerusakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kerusakan darat dan di laut adalah akibat perilaku buruk manusia sendiri. Allah menimpakan azab kepada manusia akibat dari sebagian keburukan yang mereka lakukan. Dengan adanya azab itu, semoga mereka mau bertobat kepada Allah. Quran Surah Ar-Rum. Dan betapa banyaknya negeri yang lebih kuat daripada negerimu yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Quran Surat Muhammad. Kehancuran kaum-kaum tersebut tentunya ada campur tangan Sang Pencipta yang dikarenakan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Berikut ini adalah bukti-bukti dari campur tangan Allah Subhanahu wa taala atas kehancuran berbagai kaum dalam Al-Qur'an. Yang pertama, kehancuran kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 1 milenium lebih. Namun yang beriman hanyalah sekitar 80 orang. Kaumnya mendustakan dan memperolok-olok Nabi Nuh. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya, dan mereka tetap mengingkari dan menyembuhkan diri dengan sangat." Quran Surat Nuh. Lalu Allah mendatangkan banjir yang besar, kemudian menenggelamkan mereka yang ingkar, termasuk anak dan istri Nabi Nuh. Quran Surat Al-Ankabut. Ayat-ayat Al-Quran menyebutkan adanya bencana banjir sebagai balasan yang secara khusus Allah timpakan kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Dalam firman-Nya, kaum Nabi Nuh tatkala mereka mendustakan para rasul, kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan mereka itu pelajaran bagi manusia. Kami pun telah menyediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih. Sesungguhnya kandungan ayat-ayat Al-Quran tersebut selaras dengan ilmu-ilmu sejarah dan fakta-fakta arkeologis modern. Hal itu terlepas dari kemungkinan untuk disanggah dan sudah pasti berbeda dari pengetahuan manusia pada saat Al-Quran itu turun. Kedua, kebinasaan kaum Nabi Hud. Nabi Hud diutus untuk kaum Ad. Mereka mendustakan kenabian Nabi Hud. Allah lalu mendatangkan angin yang sangat dahsyat serta dengan bunyi guruh yang menggelegar hingga mereka tertimbun pasir dan akhirnya binasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata. Maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka. Akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri." Quran Surah At-Taubah. Ad adalah kaum Nabi Hud. Samud ialah kaum Nabi Soleh. Penduduk Madian ialah kaum Nabi Syu'aib, dan penduduk negeri yang telah musnah adalah kaum Nabi Luth alaihissalam. Firman Allah Subhanahu wa taala, kaum Ad pun mendustakan, maka alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku. Quran Surah Al-Qamar. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan Samud. Quran Surat Fusilat. Dalam surah Al-Haqqah disebutkan kaum Ad ditimpa oleh angin yang dingin dan kencang yang berputar membinasakan selama 8 hari 7 malam. Angin itu menghancurkan dan melenyapkan kaum Ad di muka bumi. Mayat kaum Ad berserakan di tutup pasir, sehingga mereka menjadi tidak tampak lagi, kecuali hanya tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.
Tak ada yang tersisa dari bencana besar ini selain Nabi Hud alaihissalam dan orang-orang beriman yang berlindung di sebuah lembah. Setelah kaum Ad binasa, Nabi Hud dan orang mukmin hijrah ke Hadramaut memulai kehidupan baru. Kisah Nabi Hud dan kaum Ad ini memberikan banyak hikmah dan pelajaran yang masih relevan hingga saat ini. Ketiga, kaum Nabi Soleh. Nabi Soleh diberi sebuah mukjizat seekor unta betina yang keluar dari celah batu. Kemudian Nabi Soleh membuat jadwal minum. Namun kaumnya tidak mau antri dengan unta. Bahkan mereka membunuh unta betina tersebut sehingga Allah menimpakan azab kepada mereka. Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan Rasul-Rasul. Penduduk kota Al-Hijr ini ialah kaum Samud. Al-Hijr tempat yang terletak di Wadi Qura antara Madinah dan Syuriah. Yang dimaksud Rasul-Rasul di sini ialah soleh. Mestinya di sini disebut Rasul, tetapi disebut Rasul-Rasul. Karena mendustakan seorang Rasul sama dengan mendustakan semua Rasul-Rasul. Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia berkata, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Quran Surat Hud ayat 65. Perbuatan mereka membunuh unta tersebut adalah suatu pelanggaran terhadap larangan Nabi Soleh alaihissalam. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan kepada mereka hukuman, yaitu membatasi hidup mereka hanya dalam tempo 3 hari. Maka sebagai ejekan mereka disuruh bersukaria selama 3 hari itu. Pada hari pertama sebelum datangnya azab yang menewaskan pembunuh unta dan para kaum Samud yang ingkar, wajah mereka berubah warna menjadi kuning. Pada hari kedua wajah mereka menjadi merah, dan pada hari ketiga wajah mereka menjadi berwarna hitam. Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, pada hari keempat setelah matahari terbit maka datanglah azab Allah Subhanahu wa taala yang dahsyat kepada kaum Samud yang ingkar. Azab yang diterima oleh mereka adalah terdengarnya suara keras dari langit dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat sekali. Para pembunuh unta dan kelompok-kelompok penentang Nabi Soleh alaihissalam pun mati bergelimpangan di rumah mereka masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, sesungguhnya kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Samud. Quran Surat Hud. Demikian cepatnya mereka dihancurkan oleh guntur itu, sehingga mereka hancur lebur oleh guntur-guntur itu tanpa bekas, seakan-akan mereka tidak pernah ada. Demikian informasi tentang kaum-kaum yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengingkari rasul-rasul dan melakukan perbuatan yang tidak baik. Demikian kisah yang dapat disampaikan oleh Ragam Islam Channel pada kesempatan kali ini. Semoga informasi atau kisah ini dapat menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.